Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa limahabbati wa syafa'ati rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama taslima wa liqada'i hajatina hajatid dunya wa hajatil akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Ar-Raudhah, alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalem mulyakaken. Mugi-mugi sami dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saged kepanggih malih di masjid yang kita cintai ini pada acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal atau menjadi wasilah bagi kita untuk bisa bertemu kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kita ngaji surat Al-Baqarah ayat 109 dan 110. Kalau dua ayat ini oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Munir. Biasanya saya ngaji di sini bawa tafsir Ibnu Katsir. Ini bawa tafsir Al-Munir. Dua ayat ini diberi judul Mauqifu Ahlil Kitab. Sikap dan posisi orang-orang ahli kitab, terutama orang Yahudi. Minal mu'minin, terhadap kita hamba-hamba Allah yang beriman. Seperti apa sih sebetulnya sikap mereka itu kepada kita? Bagaimana sih sebetulnya posisi mereka itu kepada kita? Kita kan tidak tahu. Kita juga tidak bisa meraba-raba. Kita tidak boleh juga berburuk sangka.
Tapi mari kita kembali kepada ayat Allah yang menjelaskan tentang sikap dan posisi mereka terkait hubungannya dengan kita. Para bapak, para ibu, ayat ini oleh Allah diturunkan. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Qala Ibnu Abbas, menurut ahli tafsir dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu istimewa sekali karena beliau mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau benar-benar menjadi ahli Al-Quran. Qala Ibnu Abbasin nazalat fi nafarin minal yahud qalu lil muslimina ba'da waqa'ati Uhudin alam tarau ila ma asabakum walau kuntum alal haqqi ma huzimtum farji'u ila dinina fahuwa khairul lakum. Kata mereka orang Yahudi itu kepada umat Islam pasca kekalahan di perang Uhud. Jadi di perang Uhud itu Bapak Ibu, Rasulullah bersama para sahabat menang besar di perang Badar, tapi kemudian juga kalah besar di perang Uhud. Salah satunya karena mereka tidak nurut komando saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ada banyak hikmah di balik kekalahan itu. Antara lain Allah ingin menciptakan para syuhada. Loh, kalau menang terus kan gak ada orang mati syahid. Loh, kalau menang terus lah gak ada yang mati syahid. Maka antara lain hikmah dari kekalahan di perang Uhud itu Allah hendak menciptakan para syuhada. Benar memang ada 70 sahabat yang gugur di perang Uhud dan dimakamkan di lereng bukit Uhud. Kalau kita baru saja kemarin 9 November berangkat, 11 Desembernya kayak ke Bukit Uhud, ziarah Quba Uhud kemarin, alhamdulillah. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, jadi pasca kekalahan di perang Uhud itu ada sekelompok orang Yahudi yang datang kepada umat Islam lalu bilang, ngece deh, nyuwun pangapunten, alam tarau ila ma asabakum, delon ya apa cara tiang mriki ngoten, alam tarau, tidaklah kamu melihat, nek cara bahasa gampang nih, delon piye ngoten, delon piye lah kalah to ngoten. Diijing ngoten, umat Islam pasca kekalahan di perang Uhud, alam tarau ila ma asabakum, tidaklah kalian melihat apa yang terjadi, kekalahan yang terjadi pada kalian. Walau kuntum alal haqqi ma huzimtum, cara awakmu iki benar, agamamu iki benar, kamu mungkin awakmu kalah iku. Digitu kan oleh mereka. Masyaallah. Oh Ustaz, farji'u ila dinina, ayo balik ae. Dingotenaken oleh mereka nih. Farji'u ila dinina, ayo balik. Digitukan oleh mereka. Para bapak, para ibu,
akhirnya turun ayat ini untuk menjelaskan seperti apa sih sebetulnya sikap dan posisi mereka itu terhadap kita, hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi itu kan, mohon maaf, Tuhannya sama dengan kita. Mereka tidak meyakini Trinitas seperti orang-orang Nasrani, tidak. Mereka Tuhannya sama dengan kita, sama-sama bertuhan kepada Allah. Cuma mereka punya masalah. Apa itu masalahnya? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran. Itu masalahnya. Padahal sesuai dengan Masya Allah ajaran kita, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Seharusnya seperti itu. Mereka umatnya Nabi Musa beriman pada Nabi Musa. Ketika datang Nabi berikutnya harus meyakini Nabi berikutnya dan beriman pada Nabi berikutnya serta kitab suci yang diturunkan. Nah, ini mereka tidak. Ketika datang Nabi Isa, mereka mengingkari kitab Injil. Ketika datang Nabi Muhammad, mereka mengingkari Nabi Muhammad bersama kitab sucinya Al-Quran. Padahal sebelum Nabi Muhammad itu datang, saya baca di dalam tafsir itu, sebelum Nabi Muhammad itu datang, dahulu mereka ketika melakukan peperangan itu, mereka kalau dalam bahasa kita itu, mereka berdoa, bertawassul dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad itu benar-benar datang, lalu mereka ingkari kitab sucinya, mereka ingkari. Sesungguhnya seperti apa sih mereka itu? Ini Allah yang berfirman, bukan kita. Kalau kita kan hanya meraba-raba, nebak-nebak. Ini Allah yang berfirman. Bagaimana penjelasan dari Allah tentang mereka? Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Waddah, apa artinya waddah itu? Waddah itu diartikan di sini ay tamanna, berkeinginan. Waddah kasirum, banyak, memang tidak semuanya, banyak, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Terutama ini ayat diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Banyak dari orang-orang ahli kitab. Nah, di Madinah itu kan banyak orang-orang Yahudi, termasuk markasnya orang Yahudi dahulu itu berada di salah suatu tempat namanya Khaybar. Khaybar. Kita kalau baca sejarah itu pernah mengenal perang Khaybar. Itu perang Khaybar itu perang umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Para bapak, para ibu, waddah katsirum min ahlil kitab, banyak dari orang-orang Yahudi itu ahli kitab, termasuk orang-orang Nasrani. Mereka ingin law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Apa keinginan mereka? Keinginan mereka bagaimana mereka itu bisa mengembalikan kalian umat Islam setelah beriman ini dikembalikan menjadi kafir lagi. Jadi mereka itu, firman Allah ini, sikap mereka itu nopo? Hasadam min indi anfusihim, iri, gak nyaman hatinya itu dengan kita, dengan umatnya Nabi Muhammad. Makanya saya baca itu, subhanallah, para bapak, para ibu, mereka itu benar-benar ngici kepada umat Islam. Benar mereka tidak nembaki secara langsung kadang, tapi sumurnya dihancurkan, rumahnya dihancurkan, mata pencariannya terhadap termasuk pohon-pohon zaitun itu dihabisi oleh mereka. Padahal itu mata pencarian saudara-saudara kita.
Dahulu sebelum ada perang, kan sekarang sudah perang ini. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu, bagaimana sikap mereka menurut Allah? Hasud. Itu Allah yang menyatakan di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 109. Gak bisa dibantah ini. Ini firman Allah. Banyak dari orang Yahudi, ahli kitab, yang di dalam hatinya itu hasud kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian mereka benci, mereka nggak enak hati pada kita, wajar. Bahkan di dalam ayat yang lain secara khusus Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu sampai kapanpun nggak akan ridho, nggak akan legowo di sininya, karena memang di dalam hati mereka, kata Allah, hasadam min indi anfusihim, iri, dengki, gak enak hati sama kita. Itu sikap sebagian besar orang-orang Yahudi kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lalu bagaimana sikap kita? Ini sebelum ada perintah perang. Kita mohon maaf, sebelum ada perintah perang. Saya mau menjelaskan tentang perang itu, karena ini kan dimasuk ke YouTube nih. Wah, jangan-jangan nanti berbahaya nih. Jadi saya yang datar-datar saja. Ustadz-ustadz yang berani-berani sajalah yang cerita tentang itu. Bapak Ibu, kalau menurut Al-Quran sebelum ada perintah perang, fa'fu wasfahu, ini perintahnya Allah. Hatta ya'ti Allahu bi amring, innallaha kana ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yuhadzirullahu taala ibadahu al-mu'minin min suluki tariqil kuffar min ahlil kitab wa yu'allimuhum bi'adawatihim lahum fil batin wadh dhahir wa ma hum mustamiluna alaihi min hasadil mu'minin ma'a ilmihim bi fadlihim wa fadli nabiyihim. Ayat ini menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir ini peringatan dari Allah kepada kita, agar kita hati-hati, agar kita waspada dalam membangun hubungan antar sesama manusia, antar sesama tetangga yang mohon maaf kebetulan tetangga kita berbeda agamanya dengan kita. Mereka ahli kitab, mungkin Yahudi, mungkin Nasrani. Allah wa yu'allimuhum bi'adawatihim lahum fil batin wadh dhahir wa ma hum mustamiluna alaihi min hasadil mu'minin. Allah sampaikan secara jelas di dalam Al-Quran bahwa mereka itu sebetulnya iri dengan kita. Mereka ingin mengembalikan kita sama dengan mereka. La haula wala quwata illa billah. Ma'a ilmihim bi fadlihim wa fadli nabiyihim. Padahal mereka tahu bagaimana keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keutamaan kitab kita Al-Quran, kitab suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu, karena itu ada di dalam Tauratnya. Tapi mereka benci sama kita, iri sama kita. La haula wala quwata illa billah. Maka para bapak, para ibu, firman Allah dalam kelanjutan ayat, fa'fu. Apa itu maksudnya? Ai utrukuhum, biarkan saja mereka. Artinya sebelum ada perintah perang, umat Nabi Muhammad, orang-orang Islam yang ada di Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bersikap toleran. Nah, kita ini mohon maaf karena kita menganut filsafat filosofi negara kita Bhinneka Tunggal Ika, maka monggo sarang-sarang ini fa'fu, bangun sikap yang toleran. Jangan mohon maaf karena berbeda dengan kita dan kita tahu mereka tidak suka dengan kita. Fa'fu, biarkan aja mereka. Kita tetap membangun pola hubungan yang toleran. Tidak anarki, tidak. Nyuwun pangapunten. Wasfahu ay a'ridu. Ya sudah, cuek aja kita. Kita toleran dan kita cuek aja dengan mereka. Wasfahu ay a'ridu, berpalinglah dari mereka. Cuek, acuh saja dengan mereka. Tidak usah terlalu dekat di dalam membangun hubungan komunikasi sosial. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah ini. Mereka itu sebetulnya gak enak hati dengan kita, hasud dengan kita. Ini firmannya Allah. Oh enggak Pak Ustaz, orangnya baik, kita tidak tahu. Jangan-jangan kebaikan yang ditampakkan itu hanya kebaikan lahir. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam batin mereka. Allah Maha tahu terhadap apa yang ada di dalam batin mereka. Kalau kita nggak tahu, yang tahu Allah, karena Allah yang menciptakan mereka. Bahwa di dalam hati mereka ada rasa hasud, iri, dengki, benci kepada kita. Masya Allah. Mohon maaf. Padahal la haula wala quwata illa billah. Hasud itu secara umum, para bapak, para ibu, ada dua macam. Hasud itu secara umum ada dua macam. Ada hasud itu yang mazmum, yang dilarang, tercela. Ada hasud itu yang mahmud, terpuji dan boleh. Loh, Ustaz kok boleh hasud? Kita baca nanti hadisnya, insyaallah. Apa hasud yang dilarang di dalam Islam? Satu, antatamanna zawala nikmatillahi an akhika al-muslim. Sawa'un ta'mannaita ma'adhalika an ta'uda ilaika awla. Wa hadha an-naw' alladhi dhammahu Allah ta'ala fi kitabihi biqawlihi am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Bapak Ibu, hasud yang tercela itu adalah hasud antatamanna zawala nikmatillah. Ada orang, subhanallah, rezeki ini tambah lancar, omai tambah gede, mobilnya tambah api, kok teng ati kak lilo, teng ati ini kok muncul mandar nopo lho, nggih nyuwun pangapunten, niku jenenge hasud. Gak enak hati sama orang karena orang ini mendapatkan lebih daripada kita. Makanya dalam Al-Quran itu diaturakan supaya tidak hasud. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma kasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Kita jangan berharap atas anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Udah, kita ini ada jatahnya sendiri. Kalau jatah kita nggak mungkin, kalau jatah saya nggak mungkin datang ke rumahnya Ustadz Maksum. Nggak mungkin. Kalau jatahnya Ustadz Maksum nggak mungkin datang ke kantong kula. Sudah ada jatahnya masing-masing. Kita jangan berharap rezekinya orang. Terhadap rezekinya orang meremawon. Napa malih kalau bojone wong meremawon. Nggih, nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billah. Sebab kadang karo bojone dhewe apik, karo bojone tangga apik setengah mati. Ngapunten nggih. Enten lho boten yang mriki kados ngene. Nek tukok lah ojo cerita wonten. Dosa nggih.
Nggih, ngapunten, la haula wala quwata illa billah. Para bapak, para ibu, kita tidak boleh berharap dengan apa yang telah Allah berikan pada orang lain. Itu miliknya orang. Itu mobil yang ada di garasinya tetangga, itu miliknya orang. Nggak usah melihat itu. Supaya di dalam hati tidak ada rasa iri. Apa perintah Allah? Was'alullaha min fadlih. Minta kepada Allah. Jangan berharap apa yang telah Allah berikan kepada orang. Minta kepada Allah. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak iri. Jadi iri itu berharap rizki yang dimiliki oleh orang itu hilang, pergi. Subhanallah. Itu namanya hasud yang dilarang. Para bapak, para ibu, ada hasud yang diperbolehkan. Ada hasud tapi itu diperbolehkan. Wa ammal mahmud wa huwa al musamma bil ghibtah awil munafasah fa huwa ma jaa fi sahihil hadis min qawlihi ta'ala la hasada fi isnataini rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Subhanallah. Ada hasud yang diboleh. Ada hasud yang boleh. Seperti sebelum saya jelaskan hadis ini, seperti sahabat-sahabat muhajirin yang hidup di Madinah. Mereka itu hidupnya sengsara. Wong kekayaannya ditinggalkan di Mekah. Sementara sahabat-sahabat Ansor itu rezekinya kaya-kaya. Memang orang Madinah. Okay. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul zahaba ahli dzusur bin na'imil ula bin na'imil muqim wad darajatil ula. Rasul enak kan Rasul? Wong sugih-sugih niku nggih. Masyaallah, senang punya kenikmatan yang luar biasa. Kelak di akhirat mendapatkan apresiasi surga. Enak Rasul yang sugih niku ngoten. Akhirnya Rasulullah balik tanya, kenapa? Mereka bilang, yusalluna kama nusalli. Kalau kami sholat Rasul, mereka juga sholat. Mereka sholat, kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi di saat mereka menginfakkan hartanya, kami tidak bisa infak. Kenapa? Nggak punya uang. Subhanallah. Itu iri. Tapi iri dalam hal kebaikan. Bukan masalah. Kata Rasulullah, la hasada illa fi isnataini. Hasud dalam dua hal ini tidak disebut dengan hasud. Tidak disebut dengan hasud. Hasud itu gak boleh kecuali dalam dua hal ini. Satu, siapa? Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang alhamdulillah mungkin hafal Quran atau mungkin tidak hafal Al-Quran, tapi istiqomah maus Al-Quran. Alhamdulillah setiap bulan hatam. Bapak-bapak setiap bulan hatam nggak betul? Betul nggih? Sami kali kula berarti. Masya Allah. Nggih. Wong enten sing matur ngeten. Kula setiap hari hatam Ustaz. Nggih ta Pak? Nggih. Mos kulhu ping 3 jarine. Masya Allah. Tapi saya senang melihat orang baca Al-Quran itu senang. Saya mohon maaf, para bapak, para ibu sepakat itu dengan pendapatnya Imam Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syria atau Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Zikiran itu yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Zikiran yang paling baik itu membaca Al-Quran. Buktinya,
orang sholat itu membaca Al-Quran. Baru kalau dia tidak bisa baca Al-Quran, gak bisa baca Al-Fatihah karena dia baru masuk Islam, baca zikir. Berarti memang zikiran terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Masya Allah. Baru kita nggak bisa baca Al-Quran, ganti dengan istighfar, ganti dengan sholawat, ganti dengan apa. Zikiran terbaik itu baca Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Kok ada orang, Masya Allah, istiqomah baca Al-Quran, pagi baca Al-Quran, malam baca Al-Quran, la haula wala quwata illa billah. Kok ada orang istiqomah seperti itu? Panjenengan iri, buat napa-napa? Iri, kepingin niru, buat napa-napa? Napa? Is iri ya wis. Iri ya, nggih. Ojo iri karo tiyang sugih, nggih. Nggih boten pareng, nggih nyuwun pangapunten. Kadang kalau dipikirlah kadang kita itu Masya Allah, sakjane ada masalah dengan kita. Lawang dhek nyambut gawe dhewe, yo kesel dhewe, oleh kesel yo entuk duit, kok teng mriki sing gak enak ati. Cara akal ngoten waras mboten niku? Gak waras niku lho, gak waras. Lho iya ndek tuku mobil karo duit dhewe, oleh nyambut gawe dhewe. Oh tuku dhewe kok gak enak ati lho. Berarti kan ada masalah kan dengan kita. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, iri itu kepada siapa? Satu, kepada orang yang ahli Quran. Iri, boten napa-napa jadi iri. Monggo iri kalau orang yang ahli Quran, gak masalah. Supaya apa? Supaya kita sama-sama menjadi ahli Quran. Saestu. Karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat yang akan hadir menyelamatkan kita, insya Allah Ta'ala. Kemudian sehingga penggale wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa atra'u wa ana an-nahar. Ada orang kaya monggo iri, tapi bukan iri kekayaannya, sugih rezekinya itu dibuat sedekah, dibuat infak, dibuat sedekah, dibagikan untuk ke pengajian. Masya Allah, enten pengajian di Masjid Ar-Raudhah, siapkan rawon ngoten nggih. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Mula niku kadang mikir, iya. Pengajian subuh-subuh kok rame. Tapi pengajian maurib kok gak pati rame ngoten. Ternyata enten wonten penariknya niku nggih. Sebab nek subuh pasti ono sarapan pagi. Nek maurib garingan soalnya. Coba Ustadz Maksum mriki sekali-kali lah gule ngoten lho nggih. Nggih lah rame sing ngaji. Nek subuh lah rame subuh rame. Wow, kula ngaji teng Al-Ma'lan. Masyaallah rame. Sebab napa? Mari ngaji enten sarapan nggih. Coba kados ngeten iki, mari ngaji mauriban ngeten enten makan malam ngoten insyaallah. Sekali-kali Ustadz Maksum nggih. Wonten apa niki takmiripun nggih? Apa nggih? Pangapunten Pak. Boten niki kula guyon mawon. Tapi digawe temenan nggih malah. Kira-kira jenengan siap napa mboten? Siap mek dahar tok kok siap. Sing momet iku takmir nggih. Nggih. Pun pangapunten nggih. Coba jenengan titeni. Ngaji-ngaji maurib di masjid-masjid sepi gawati akeh sing tumun nggih. Dalam enggih leres niku Ustaz. Tapi subhanallah nggih, sampai pengajian kula di Masjid Al-Mukhlisin dipindah subuh Ustaz. Subuh rame Ustaz. Nggih, rame memang subuh niku. Tapi kadang teng mriki karena memang nggih mungkin ada kegiatan atau nopo ini, alhamdulillah. Boten nopo-nopo kok senaos kedik tetap kita jalan nopo memakmurkan masjidnya Allah. Kok enten tiang sugih rezeki ini digawe sedekah, jenengan iri dengan sedekahnya, monggo tidak ada masalah itu. Niku iri niku bukan iri dengan kekayaannya, iri dengan kebaikannya, kepingin niru, kepingin nyontoh.
Sementara Masya Allah yang disebutkan di dalam ayat ini, orang-orang Yahudi itu bukan iri ingin mencontoh kebaikan umat Islam, bukan iri ingin mencontoh amaliyahnya umat Islam, iri karena umat Islam mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang salah. Nyuwun pangapunten. Maka dalam kelanjutan ayat, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Ada orang iri, ada orang dengki, ada orang benci sama kita. Kalau menurut Al-Quran, fa'fu, biarkan aja, wasfahu, acuh, gak usah direken. Termasuk sikapnya orang Yahudi dan Nasrani yang mungkin membenci kepada kita. Fa'fu, sudah maafkan aja, biarkan aja. Wasfahu, ay a'ridu, acuh aja, gak usah direken. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kita dirikan salat aja, kita tunaikan zakat. Jangan mikirin orang iri, jangan mikirin orang dengki, itu tidak akan pernah selesai. Mohon maaf, mohon maaf nggih, ngapunten wis, aku tak dolai, gak kerasan urip di Gria Permata. Pindah ke perumahan lain, ternyata di perumahan lain sama, ketemu wong iri, ketemu wong dengki, kepanggih wong gak enak hati. Fa'fu, maafkan aja, biarkan. Wasfahu, acuh aja kita. Subhanallah, perintahnya Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat aja, tunaikan zakat, ojo ngurusi tiang kados ngoten. Nyuwun pangapunten. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun, Masya Allah, apapun para bapak para ibu yang kita lakukan di dunia untuk diri kita berupa kebaikan, tajiduhu indallah, kelak kita akan menemukannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tiang niku nyuwun pangapunten, kalau sudah mati nanti, kata Rasulullah, innal abda idza mata qala an-nas ma khallafa. Kalau orang itu mati, tetangga sekitar, dulur konco hanya bilang apa? Ma khallafa. Apa yang dia tinggalkan? Nek bojone si ayu di WA. Nggih, ngapunten. Para bapak, para ibu, itu manusia. Orang itu ketika meninggal, tetangga sekitar, saudara atau siapa, subhanallah, apa kata mereka? Ma khallafa. Apa yang mereka tinggalkan? Rumah, kekayaan atau apa? Tidak penting itu bagi kita. Wa qalat al malaika. Kalau malaikat tidak tanya apa yang mereka tinggalkan, mana rumahnya, mana istrinya, mana asetnya, bukan itu yang ditanya malaikat. Ma qaddama, apa yang dahulu dilakukan. Ini perbedaannya antara manusia dengan malaikat. Nek manungsa paling sing delok warisane. Nggih nyuwun pangapunten. Napa malih la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, subhanallah, doeng tua warisan kathah sing didelok warisane. Warisane pasti itu manusia. Malaikat gak melihat warisan. Malaikat yang ditanyakan ma qaddama, apa yang dahulu diperbuat. Itu. Subhanallah. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Maha tahu terhadap apapun, Maha melihat apapun yang kita perbuat. Jadi para bapak, para ibu, satu hal penting terkait dengan ayat ini. Yang pertama, bahwa mereka itu sebetulnya memendam rasa iri kepada kita. Yang kedua,
iri itu ada dua macam. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, terhadap orang yang iri kepada kita. Kata Allah, fa'fu wasfahu. No reken. Nggak usah direken, dicuekin aja. Dan kita fokus, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kita investasi kepada Allah, salat, zakat, sedekah dan seterusnya. Lalu kenapa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Karena apapun yang kita perbuat untuk diri kita berupa kebaikan, kelak akan mendapatkan penghargaan di sisi Allah. Kita akan mendapatkannya di sisi Allah. Sekali lagi, kalau kita mati, yang ditanyakan malaikat apa yang dilakukan, bukan apa yang ditinggalkan. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau kita mati, pertanyaan malaikat ma qaddamah, apa yang dia perbuat. Kalau tetangga, ma khallafa, apa yang dia tinggalkan. Rumah, aset, istri, itu perbedaannya. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kita perbuat. Subhanallah, para bapak, para ibu ingkang satula muliakan, itu dua ayat Al-Quran terkait dengan sikap orang Yahudi, supaya kita tidak meraba-raba bahwa mereka itu memang benci kepada umat Islam, lebih-lebih kepada saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina. Terlepas dari sejarah hubungan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dahulu, kalau tidak akan menceritakan itu karena itu menyangkut hubungan perang dan seterusnya. Itulah subhanallah para bapak, para ibu, yang dapat saya sampaikan. Monggo mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kula sumangga akan pilih wonten sing badhe ditangletaken terkait dengan dua ayat Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi. Monggo manai wonten, atau sudah pinter semua lah nggih. Masya Allah. Enten sing badhe talet, monggo sebelum siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, la haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi, kalau urusan perang saya tidak akan menjelaskan, karena perang itu sesuai dengan hukum Islam, itu terkait dengan policy, kebijakan pemerintah mengambil sikap perang atau tidak. Nggih, saya paham maksud panjenengan, tapi saya awali dengan itu. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, bagaimana jika mereka sampai menyakiti kita, idak kepada kita, bahkan mungkin masya Allah mencederai harga diri kita, atau mungkin menyakiti secara fisik kepada kita. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita umat Islam, al-muslimun haram. Umat Islam itu satu haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, harga dirinya. Oh, jangan sampai kita dilukai oleh mereka, disakiti oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Umat Islam ini al-muslim haramun damuhu. Harga diri umat Islam, darahnya umat Islam ini haram. Hartanya umat Islam itu haram. Harga dirinya umat Islam itu juga haram. Maka kita kalau harga diri kita dicederai oleh orang, jangan diam. Ini harga diri kita, martabat kita sebagai umat Islam. Kita punya hak untuk
bertahan membentengi diri kita. Punya hak untuk membentengi diri kita, untuk melawan. Kenapa? Karena kita punya harga diri, termasuk al-irdu, harga diri yang harus kita jaga, martabat kita sebagai umat Islam. Nyuwun pangapunten. Sekali lagi, ini menyangkut hubungan personal, tidak menyangkut hubungan kelompok atau negara, perang, tidak. Secara personal, kita punya harga diri yang menurut Islam harus kita jaga, harus kita lindungi. Itu harga diri kita. Kita lawan sebagai upaya untuk mempertahankan harga diri kita. Makatan nggih? Nggih. Mungkin ada yang lain. Boten wonten nggih. Mana ibu boten wonten. Para bapak, para ibu ingkang satu kula muliakan, mudah-mudahan ayat ini semakin memperjelas kita untuk bersikap waspada dengan orang-orang ahli kitab, karena mereka itu pada hakikatnya menurut Allah punya rasa iri, dengki di dalam batin mereka. Mereka tidak suka kita mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin sekali mereka itu mengembalikan kita sama dengan mereka, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, lalu ditafsirkan